Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuning Tias dengan NIM 215231101, program studi perbankan syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai simbol kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Nah, tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dusun Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api konflik tersebut ternyata belum padam atau belum usai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik tersebut. Lalu ia mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Contohnya, salah seorang pangeran mengeluhkan atas ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Dan akhirnya gubernur tersebut memberikan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak boleh dimiliki oleh Mangkubumi atau tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi akibat dari kecemburuan tersebut. Dan pada saat itulah Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, untuk meninggalkan tanah Jawa dan tidak kembali lagi. Sejak itulah terjadi perang perlawanan atau perang Mangkubumen. Hal ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, Harting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang juga akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepakatan Gubernur VOC dengan Mangkubumi terlaksana bahwa Pakubuwono III menjadi sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya. Nah, surat itu atau surat persetujuan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Nah, kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Nah, penandatanganan ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa atau yang dikenal dengan Palia Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I sejak tanggal 13 Februari tahun 1755. 2 hari kemudian ada pertemuan yang tujuannya untuk meneruskan pembagian aspek atribut antara lain keris, bahasa, kesenian, dan masih banyak lagi. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa ini tidak terbelah secara seketika, butuh proses pembagian sekitar 20 tahun. Sementara itu, Raden Mas Said yang dahulu membantu Mangkubumi melakukan pemberontakan yang menuntut hak wilayah. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober tahun 1755, ia mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757.
Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayahnya, yaitu Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa ini belum juga berhenti pada tahun 1813, di mana Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang berbeda dan menghantarkan keberagaman. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Di masa Republik Indonesia atau di masa sekarang ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa atau daerah istimewa Yogyakarta. Demikian penjelasan mengenai perjanjian GMT yang menjadi awal mula terbelahnya Jawa menjadi 2 bagian, dan perjanjian Salatiga yang menjadi awal mula terbelahnya Jawa menjadi 3 bagian, serta di tahun 1813 atau 1813 Jawa terbelah lagi menjadi 4 bagian. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.